Halo semuanya, hari ini kita belajar bersama-sama ya. Hari ini sesinya kita akan belajar tentang team building ya. Eh, Sesi 1 ini adalah tahap pembentukan tim. Nah, materi ini itu untuk siapa sih gitu ya? Ya, menurut saya materi ini cocoknya itu untuk ya supervisor atau manajer gitu ya. Nah, mereka harus tahu bagaimana caranya eh, membentuk sebuah tim ya, sehingga tim yang mereka miliki itu bisa bisa maju, bisa sukses, bisa produktif gitu ya. Nah, jadi materi ini sangat penting buat para leader ya, mulai dari supervisor sampai dengan manajerial gitu ya. Harusnya tahu hal ini ya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, tujuan dari pelatihan ini atau kita belajar hari ini yaitu peserta paham bagaimana membangun sebuah tim. Jadi nanti saya akan coba jelaskan gimana sih membangun sebuah tim. Kemudian ada fase-fase perkembangan dalam sebuah tim. Ya, ini berkaitan. Jadi ternyata ada polanya, teman-teman, ya. Tim itu terbentuk dari pola yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ketika teman-teman tahu seperti apa pola pembentukan tim, nah teman-teman itu jadi tahu sebagai seorang leader itu harus ngapain sih, ya, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman pada setiap fase perkembangan dari sebuah tim. Yang gimana sih? Nanti akan kita bahas lebih detail ya. Kemudian pada akhirnya diharapkan peserta itu mampu membangun tim yang excellent ya. Artinya timnya bisa siap untuk memberikan kontribusi yang baik untuk organisasi atau untuk perusahaan gitu ya. Tetapi begini teman-teman, ini adalah pembentukan sebuah tim. Jadi sebenarnya materi ini pun bukan hanya untuk keluarga, bukan hanya untuk organisasi ya, tetapi ini untuk keluarga pun bisa gitu ya. Pasangan suami istri ya, menurut saya sih ini bisa diterapkan. Atau misalnya di lingkungan RT, RW, kelurahan dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pembuka saya ada gambar ini ya. Kira-kira ini apakah ini sebuah tim ya? Ya, silahkan teman-teman jawab ya, dari teman-teman sendiri. Iya, benar ya. Saya tahu apa jawaban teman-teman ya. Ternyata menurut teman-teman ini bukan sebuah tim. Oke, saya setuju banget ya. Yang kedua, wah, yang ini kejadiannya di India sepertinya ya. Kalau yang gambar pertama di Indonesia itu KRL Tempo dahulu ya. Sama rasanya ya. Jawabannya ini bukan sebuah tim ya. Karena ini orang yang berkerumun di dalam sebuah bis ya. Sementara gambar pertama tadi orang yang berkerumun di sebuah kereta gitu ya. Nah, lalu yang ini apakah ini sebuah tim? Kira-kira aktivitas mereka sedang ngapain ya di sini? Ya, mungkin ada yang bilang, wah kalau ini berarti tim Pak. Kalau yang ini bukan, ini bukan tim ya. Oke, kalau kita analisa dari gambarnya, ini berada di sebuah perpustakaan dan mereka masing-masing sedang membaca ya, membaca sebuah buku mungkin atau mengerjakan sebuah tugas gitu ya. Nah, sehingga ini sebenarnya bukan sebuah tim. Lalu pertanyaannya, lalu tim itu apa gitu ya? Nah, itu akan kita jawab di slide selanjutnya. Nah, ini adalah definisi sebuah tim ya. Tim adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mereka saling bergantung
dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama, menyebabkan satu sama lain saling mempengaruhi. Nah, ini ya kata kuncinya. Kata kunci yang pertama itu harus minimal 2 orang, baru bisa disebut dengan tim. Kalau 1 orang itu bukan tim ya, itu individual gitu ya. Nah, teman-teman, sehingga seperti yang tadi saya bilang, pasangan suami istri, apalagi ditambah dengan anaknya, itu bisa dibilang sebuah tim ya. Nah, biasanya di dalam keluarga itu kan mereka punya tujuan bersama gitu ya. Misalnya, oh mau beli rumah, oh mau punya anak, oh mau membesarkan anak, oh mau beli kendaraan, oh mau investasi apa misalnya. Nah, itu akan dikejar, akan dicapai oleh pasangan suami istri tersebut gitu ya. Atau orang yang pacaran gitu ya, asalkan dia punya tujuan bersama dan saling berinteraksi, maka mereka bisa disebut dengan sebuah tim. Apalagi kalau di organisasi ya, di kantornya teman-teman gitu ya. Saya yakin itu pasti merupakan sebuah tim. Tetapi nih, syarat 1, 2 orang atau lebih misalnya sudah terpenuhi. Satu tim ternyata teman-teman itu ada 5 atau 10 orang ternyata misalnya. Nah, itu sudah terpenuhi gitu ya. Ketika tidak ada interaksi, masing-masing kerja sendiri-sendiri, cuek, berantem dan lain sebagainya. Nah, ini juga tidak bisa disebut sebagai sebuah tim ya. Karena syarat berikutnya tidak terpenuhi ya. Kemudian saling mempengaruhi ya. Kalau tidak, apalagi kondisi begitu ya, tentu saja tidak saling mempengaruhi gitu ya. Apalagi tujuannya masing-masing gitu. Nah, ini bukanlah sebuah tim. Nah, silahkan teman-teman introspeksi diri, kira-kira apakah di organisasi Anda, di lingkungan Anda, di keluarga Anda, terpenuhi nggak syarat sebuah tim ini ya. Nah, kemudian kalau bukan tim, lalu apa? Ya, bisa disebut dengan kerumunan ya. Nah, kerumunan sendiri adalah berkumpulnya setiap orang yang tidak memiliki keteraturan sehingga tersusun secara spontan. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, berkerumunnya seseorang atau beberapa orang gitu ya, secara spontan nih, ya kan? Kemudian bisa jadi di antara mereka tidak punya tujuan yang sama gitu ya. Ada yang tujuannya mau kemana, dan mereka tidak berinteraksi, tidak saling bergantung satu dengan yang lain, dan seterusnya ya. Jadi clear ya teman-teman, secara definisi ternyata sebuah tim itu syaratnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sebagai seorang leader, teman-teman harus tahu nih keuntungan membangun sebuah tim. Ya, yang pertama, kalau tim itu terbangun dengan baik, itu akan memudahkan pekerjaan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang tadi. Ya, nah ini keuntungan yang pertama. Lalu yang kedua, meningkatkan moral anggota tim. Ya, kalau tim itu sudah terbentuk, moral anggota tim itu meningkat atau positif. Pertanyaannya, moral itu apa? Moral itu bisa dibilang perilaku yang disepakati bersama, perilaku positif ya di lingkungan tersebut misalnya. Nah, misalnya mereka jujur, mereka saling percaya, mereka tidak melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, sehingga ini bisa meningkatkan moral, sehingga mereka menjadi anggota tim yang positif. Mereka punya perilaku yang positif untuk tim ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja ya. Di sini tentu saja produktivitas dan efektivitas ini akan meningkat ketika sebuah tim itu terbentuk. Artinya apa? Setiap anggota tim itu punya tujuan yang sama, visi yang sama. Setiap anggota tim saling saling terikat satu sama lain, saling membutuhkan ya.
Ini pasti hasil kerja yang dicapai pun akan jauh lebih baik ya ketika dibanding dengan ketika masing-masing anggota jalan sendiri-sendiri, tidak bergantung satu dengan yang lain, cuek dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah mempermudah pemecahan masalah ya. Karena begini, ketika satu tim itu punya visi yang sama ya, setiap anggota tim itu punya keterlibatan ya di dalam timnya. Saya ingin memberikan kontribusi apa untuk tim saya, untuk teman-teman saya, untuk organisasi saya. Ketika organisasi sedang ada masalah, tentu setiap anggota tim ingin memberikan kontribusi. Bahkan misalnya, oke deh pulang sampai malam enggak masalah. Oke deh saya akan berkorban apa misalnya demi organisasi ini misalnya seperti itu. Dan seterusnya. Nah, ini adalah inti materi yang akan kita bahas dan akan kita pahami hari ini ya. Jadi teman-teman, ini adalah tahapan menjadi sebuah tim ya. Ini adalah fase menjadi sebuah tim yang hebat gitu ya. Atau ini adalah pola terbentuknya sebuah tim. Nah, mungkin teman-teman sebagai leader beberapa mungkin yang ada yang belum memahami hal ini ya. Tetapi ketika teman-teman memahami hal ini, teman-teman akan lebih siap lagi menjadi seorang leader. Artinya teman-teman tahu nih kondisi tim saya sekarang lagi di mana. Kemudian saya harus melakukan apa gitu. Sehingga tim yang saya kelola ini bisa terus berkinerja positif ya, seperti itu. Oke, saya akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama, forming ya adalah fase pembentukan. Yang kedua, storming adalah fase timbulnya konflik. Yang ketiga, norming ya, ini adalah fase normalisasi. Dan yang keempat adalah performing ya. Di sini fase atau tahapan di mana tim itu berkinerja dengan secara maksimal gitu ya. Nah, ini besarannya teman-teman. Lalu saya akan ilustrasikan ya kepada teman-teman agar lebih mudah untuk memahami. Misalnya begini, ada sebuah store baru yang dibangun di kota A gitu ya. Kemudian anggota timnya itu baru semua, misalnya store manajernya baru, kemudian asisten store manajernya baru misalnya, kemudian kasirnya baru, mungkin bagian gudangnya baru dan lain sebagainya, pramuniaganya baru dan seterusnya. Nah, orang-orang yang baru itu ketika bertemu ya, itu dia pasti akan masuk fase forming ya, fase pembentukan. Nah, nanti sifatnya kita akan sama-sama pelajari. Apa sih kira-kira yang terjadi dengan kondisi forming ini? Misalnya, sedikit saya bocorkan, di antara mereka masih malu-malu, masih nggak enakan, misalnya seperti itu ya. Pasti teman-teman pernah merasakan hal tersebut ya. Kemudian, setelah itu, seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, wah, mulailah terjadi konflik ya, mulai dari yang kecil, naik skalanya sampai besar. Ya, tetapi balik lagi nih, sampai besar atau tidak itu tergantung dari leadernya. Apakah leadernya bisa memanage ini dengan baik atau tidak gitu ya. Nah, pentingnya teman-teman belajar ini, teman-teman akan menyadari, waduh, tim saya ini sekarang di masa storming nih, mulai storming nih. Ini harus saya jaga nih supaya tidak terjadi konflik yang semakin besar gitu ya. Semakin besar konflik itu ditandai apa? Misalnya anggota timnya pada resign gitu ya, bahkan sampai berkelahi fisik misalnya. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya, dan ini harusnya tidak boleh terjadi. Oke, kemudian ada fase norming gitu ya, atau normalisasi, yang tadinya konflik sudah mulai tidak konflik. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu masuklah kepada fase performing, yaitu fase berkinerja ya.
Kenapa dibilang berkinerja? Ya karena satu dengan yang lain saling tergantung, mereka saling support. Akhirnya optimalisasi dari kerja tim itu bisa maksimal. Nah, berikut ini sebenarnya teori ini disampaikan oleh Tuchman ya, dan Tuchman sendiri punya model seperti ini. Tuchman modelnya di sini ada tim yang efektif ya, kemudian di sini ada performance capability atau time gitu ya. Jadi begini, tadi kan kita cerita bahwa ada tim yang baru dibentuk, store baru misalnya ya, kemudian dengan orang-orang yang baru. Nah ini masuk forming nih ya tadi ya. Efektivitas timnya bagaimana? Misalnya antara skala 1 sampai dengan 10. Oh ternyata kalau tim baru masuk masa forming itu efektivitas timnya itu baru di angka 3 atau 4 misalnya. Ya, seperti itu. Kemudian ya performance capability-nya masih rendah gitu ya. Atau ini mungkin lebih enak untuk dibahasakan ke time ya, waktu ya. Biasanya waktu yang awal gitu ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu terjadilah storming gitu ya. Wah, ketika terjadi storming, efektivitas tim ini menjadi rendah gitu ya. Kalau di sini dikatakan misalnya 4 ya, tadi ya, di sini akhirnya bisa 2 ya misalnya efektivitas timnya. Jadi sangat turun ya. Kenapa turun? Karena antar anggota tim tidak ada saling percaya, antar anggota tim bahkan bermusuhan, saling menjatuhkan, sehingga misalnya harusnya pekerjaan itu dilakukan oleh A ke B, karena mereka bermusuhan akhirnya tidak berlanjut gitu ya. Akhirnya ya tidak terjadi apa-apa terhadap pekerjaan itu. Dan ini sangat merugikan ya perusahaan, juga merugikan karyawan ya, karena kita itu juga dibayar berdasarkan hasil dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah, ketika dikelola dengan baik akan masuk kepada fase norming. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, mulai memahami satu dengan yang lain, mulai masuk ke norma-norma yang disepakati gitu ya, masalah di norming ini. Seiring berjalannya waktu ya, dengan pengelolaan yang baik dari seorang leader, maka bisa masuk ke fase performing ya, dimana misalnya efektivitas timnya berapa, oh di angka 8 atau 9 misalnya. Ini ketika masuk di performing. Kalau norming tadi ya misalnya di angka 5 atau 6 ya, tentunya di norming ini akan lebih tinggi sedikit dari forming, seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang ciri tahapan menjadi sebuah tim ya. Ini kita lebih dalamin lagi dari apa yang barusan sudah kita sama-sama pelajari. Nah, ciri tahapan menjadi sebuah tim di fase forming. Nah, sebuah tim itu ketika di fase forming, itu anggota timnya itu biasanya menghadapi situasi seperti cemas, bingung gitu ya, merasa masih belum jelas gitu ya. Nah ini teman-teman bisa bayangkan pada saat teman-teman dulu masih awal-awal bekerja gitu ya, menjadi karyawan baru. Saya yakin itu, aduh ini benar nggak ya? Ini salah nggak ya? Masih takut salah gitu ya, masih bingung gitu ya. Saya yakin teman-teman disuruh atasannya ngerjain apa aja ya diikutin gitu ya. Tetapi begitu sudah senior mungkin lebih pilih-pilih kerjaan misalnya ya. Nah, kemudian perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Wah, nggak bisa langsung sok akrab, sok kenal, sok deket gitu ya. Gimana pun kita tetap butuh waktu ya. Nah, setiap orang tentunya akan berbeda-beda. Mungkin kalau orangnya ekstrovert gitu ya akan lebih mudah gitu ya untuk ya menjalin pertemanan dengan orang lain gitu ya, seperti itu. Kemudian biasanya akan menghindari kontroversi ya, cari aman lah gitu.
atau dia lebih bersikap menerima ya. Nah, biasanya ini di fase forming ya kalau kembali kepada story yang tadi ya yang saya ceritakan di awal, ya setiap anggota tim akan iya baik, oke, terima kasih gitu ya. Akan manis lah gitu ya. Tetapi mungkin di dalam hatinya, aduh, kok gua sih? Aduh, kok begini sih dan seterusnya. Nah, seiring berjalannya waktu, bos gua kok begini dan seterusnya, mulailah masuk pada periode munculnya konflik gitu ya. Mulai berani mengekspresikan perasaan, mulai berani mengekspresikan ketidaksetujuan, baik itu dengan atasan, dengan tim gitu ya. Muncul perasaan-perasaan tidak nyaman ya, nggak enak banget nih tim misalnya seperti itu, atau menjadi pasif, atau ada kelompok tertentu yang mendominasi gitu ya. Biasanya di fase ini akan ada konflik ya, entah itu personal dengan personal, atau terbentuk dua kelompok gitu ya, kelompok A sama kelompok B misalnya, dan mereka saling konflik misalnya. Bahkan mungkin bawahan dengan atasannya konflik misalnya. Nah, kemudian akan masuk di tahap belajar mengenal dan bekerja dengan orang lain. Nah, kalau sudah masuk di sini, itu ciri-cirinya Anda akan masuk kepada periode norming gitu ya. Periode norming ini biasanya ciri-cirinya dengan yang tadi ya salah satunya. Kemudian periode ini munculnya hubungan yang dekat antar anggota ya. Kemudian merasakan ada identitas kelompok yang kuat. Dan yang terpenting itu terjadinya saling memahami satu dengan yang lain. Atau misalnya begini, yang tadinya orangnya saklek, yang ini orangnya selebor gitu ya. Wah, ini akhirnya akan terjadi konflik gitu ya. Nah, dari masing-masing kelompok ini semakin menyesuaikan. Sakleknya diturunin, selebornya dinaikin, sehingga mencapai titik temu gitu ya. Atau mendekatilah seperti itu. Akan terbentuk norma-norma baru yang disepakati bersama. Akan terbentuk kesepakatan-kesepakatan baru, sehingga konflik tadi bisa semakin diminimalisir ya. Nah, kemudian saling berbagi ide, rencana, serta tindakan untuk mencapai tujuan. Nah, ketika masuk di fase ini itu adalah ciri-ciri Anda akan masuk di fase performing ya. Nah, secara detail fase performing ini ciri-cirinya adalah periode terbentuknya tim yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, di sini timnya mulai solid, mulai kompak gitu ya. Terjalin komunikasi yang baik dan lancar ya, saling bergantung, saling menghargai satu dengan yang lain. Maksudnya saling bergantung tuh begini, wah kalau nggak ada dia gimana nih, akan susah nih gitu. Wah dia mah yang jagonya kasir nih, dia mah jagonya suggest nih. Wah kalau dia orang yang paling teliti, misalnya menyusun barang, mendisplay barang gitu ya. Wah kalau dia paling teliti dalam stok opnam misalnya, dan seterusnya. Mereka saling tergantung gitu ya. Mereka berusaha tidak ada yang hilang dari tim mereka gitu ya. Karena mereka dengan kekompakan itu mereka bisa berusaha bersama untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, apakah tujuannya pasti tercapai atau tidak? Ya bisa jadi tidak atau belum gitu ya. Tetapi dengan kondisi tim yang performing ini, kemungkinan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi itu lebih besar peluangnya dibandingkan dengan tim yang berantakan, yang masing-masing berkonflik gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan seperti itu ya. Karena tercapainya misalnya sales itu kan dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Nah, salah satu faktornya adalah tim yang kompak ini akan memudahkan leader untuk sama-sama menggerakkan anggota timnya mencapai tujuan perusahaan ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa peran leader pada setiap tahapan ini ya? Di fase performing atau di storming atau di
forming, dan seterusnya. Leader itu harus ngapain sih gitu ya? Nah, mungkin teman-teman boleh jawab dulu di dalam hati, kira-kira kalau storming itu kalian sebagai leader harus ngapain sih? Oke, teman-teman bisa pause dulu, coba berpikir sebelum saya buka kunci jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di fase forming itu peran leader itu harus merumuskan tujuan. Itu penting banget. Tim baru terbentuk atau ada orang baru join, ya. Ini leader harus merumuskan tujuan, menyampaikan tujuan, ya, memberikan pemahaman kepada tim. Kita itu ada di sini itu untuk apa gitu. Ini harus clear di awal. Ya, kemudian yang kedua, memberikan pembagian tugas, ya. Si A tugasnya apa, si B tugasnya apa, si C tugasnya apa, dan seterusnya. Karena kalau tidak clear pembagian tugas ini, bisa jadi terjadi konflik nih, atau lempar-lemparan tanggung jawab gitu ya. Ketika tugas tersebut ada masalah, oh bukan tanggung jawab saya kok, itu tanggung jawab dia, dan seterusnya. Nah, ini akhirnya membuka peluang untuk terjadinya storming, ya. Oke teman-teman, kemudian yang ketiga, menetapkan aturan, ya. Tugas seorang leader itu menetapkan aturan, menjelaskan aturan kepada tim. Aturan apa? Aturan apapun, termasuk peraturan perusahaan misalnya, atau aturan non formal yang disepakati bersama yang ada di tim tersebut. Misalnya tim tersebut punya aturan tidak tertulis, pulang tenggo it's okay, yang penting pekerjaan beres, misalnya seperti itu. Atau tim tersebut pulang itu harus 2 jam setelah jam pulang. Harus ada loyalitas. Nah, ketika itu disepakati bersama, itu nggak jadi masalah. Itu menjadi masalah ketika ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Makanya ya kalau ada anggota tim baru itu harus dijelaskan, ya, kesepakatan tersebut. Misalnya Anda masuk kerja di hari libur itu tidak diganti libur gitu. Ya, sepanjang di awal sudah disepakati bersama, ini tidak akan terjadi storming, ya. Ini meminimalisir terjadinya storming. Nah, kemudian gaya kepemimpinan yang efektif itu direktif, ya, di mana seorang leader itu akan menjelaskan secara detail, mengarahkan, mengontrol. Kenapa begitu? Ya karena timnya ini baru terjadi, ya. Kalau timnya masih baru, kan mereka masih bingung, masih banyak nggak tahu. Kalau sebagai leader kamu demokratis, minta pendapat ke bawahan, yang ada bawahan Anda itu semakin bingung gitu. Ya saya aja nggak ngerti apa-apa sudah dimintain pendapat, ya kan bingung gitu ya. Nah seperti itu. Jadi sebagai leader kita harus direktif. Atau misalnya gini, ada karyawan baru join. Ketika karyawan itu baru join, itu ya sebagai leader kita harus direktif dulu sama dia sampai dia benar-benar paham dan menguasai tugas dan tanggung jawabnya. Oke, lanjut kepada fase storming, ya. Nah, di fase storming ini peran leader apa nih? Yang pertama menyelesaikan konflik, ya. Peran leader menyelesaikan konflik, mempercepat konflik. Maksudnya mempercepat penyelesaian konflik, ya, bukan mempercepat konflik, ya. Ini beda artinya, ya. Jadi konflik itu bisa dipercepat selesainya, ya. Kemudian memberikan perhatian dan dukungan. Jadi perhatian kepada semua pihak, kepada semua tim secara benar gitu ya, dan memberikan dukungan gitu ya. Artinya ya mendukung kedua belah pihak, memperhatikan kedua belah pihak, mengajak kedua belah pihak untuk berdamai,
memotivasi kedua belah pihak atau mungkin beberapa pihak misalnya. Kemudian bersikap terbuka ya. Dengan keterbukaan itu konflik diharapkan bisa terurai ya. Kemudian misalnya dipanggil gitu ya kedua belah pihak untuk yang tadinya di sini, yang tadinya di bagian bawah gitu ya, untuk didekatkan atau bahkan disamakan. Kemudian yang paling cocok di sini adalah kepemimpinan suportif ya, yang mana kepemimpinan ini seorang pemimpin akan memberikan dukungan, motivasi, perhatian, mensupport timnya gitu ya, seperti itu ya. Jadi balik lagi, yang menjadi tugas utama seorang leader pada saat fase storming itu adalah mempercepat penyelesaian konflik ya. Kemudian kalau balik lagi ke forming, lalu tugas seorang leader di fase forming adalah ya mempercepat fase forming itu ya. Jadi kan kalau misalnya tim baru ya, terlalu lama dia iya baik, terlalu lama dia menyesuaikan diri, terlalu lama dia belajar, itu juga nggak efektif ya. Sebisa mungkin ya masa forming ini bisa lebih singkat gitu ya. Oke, selanjutnya masuk di fase norming. Nah, peran leader pada fase norming ini apa? Yang pertama, tetap melakukan supervisi ya. Ya, sudah mulai normal kan kondisinya. Nah, di sini tetap melakukan supervisi. Artinya apa? Seorang leader itu akan tetap melakukan kontrol seperti apa sih penyelesaian konflik yang sudah disepakati bersama, misalnya seperti itu. Kemudian melakukan supervisi juga terkait dengan pekerjaannya. Apakah mereka sudah saling koordinasi, saling mendukung satu dengan yang lain. Kemudian dapat berorientasi pada prestasi ya. Di sini mulai berorientasi kepada prestasi ya. Leader mulai menggiring timnya. Nah, kalau orientasi kepada prestasi dilakukan di storming itu tidak mungkin ya. Karena mereka sedang konflik gitu ya. Mereka sedang tidak mau adanya koordinasi, kerjasama. Kalau diarahkan kepada prestasi ya ini akan gagal gitu. Maka di fase storming itu harus diselesaikan dulu. Nah, ke norming lagi. Nah, di norming ini leader itu harus membuat kesepakatan-kesepakatan baru. Membantu mereka mempertemukan mereka kepada kesepakatan baru, atau mungkin si leader yang menentukan kesepakatan dan mereka diminta untuk ya mau nggak mau harus mengikuti kesepakatan tersebut, sehingga ada norming yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ada situasi atau ada aturan yang disepakati oleh kedua belah pihak ya. Nah, kemudian di fase norming ini kepemimpinan yang pas itu adalah partisipatif. Artinya apa? Mulai mendengarkan masukan dari masing-masing tim gitu ya. Mulai melibatkan anggota tim ya untuk sama-sama mencapai sebuah tujuan misalnya. Atau mendengarkan aspirasi anggota tim, minta masukan tim misalnya. Kalau kita mau achievement target ini gimana sih? Nah, itu melibatkan anggota tim ya. Selanjutnya, peran seorang leader di fase performing ya. Ini mengingatkan selalu aturan dan norma. Kenapa mengingatkan selalu aturan dan norma? Karena begini teman-teman. Ketika kita di fase performing, kadang-kadang kita suka terlena gitu ya. Saking merasa udah hebat, udah jagoan, udah kompak dan seterusnya. Kadang-kadang kita terlena ya. Nah, ini memastikan itu tidak terjadi. Aturan, norma itu akan membuat
anggota tim tidak terjatuh kepada storming, ya. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan akan tujuan, ya. Dan ini supaya apa? Supaya achievement terhadap target misalnya itu bisa lebih dicapai, ya. Mengingatkan akan tujuan, ini penting. Kemudian gaya kepemimpinan yang cocok di fase performing ini adalah gaya kepemimpinan achievement oriented, ya. Bagaimana seorang leader mengajak timnya untuk sama-sama mencapai achievement, ya, menggerakkan timnya. Timnya punya ambisi yang sama untuk mencapai prestasi, ya, untuk menjadi tim yang terhebat di organisasi misalnya seperti itu, ya. Oke, kemudian kita akan masuk kepada tahapan pengembangan tim, ya. Nah, di sini tadi kita sebenarnya sudah bahas, ya, polanya dari forming ke storming, dari storming ke norming, dan dari norming ke performing. Nah, pertanyaannya adalah apakah fasenya pasti selalu begitu gitu, ya? Ada nggak situasi-situasi yang ada yang dilompatin misalnya? Ya mungkin saja, ya, menurut saya. Misalnya dari forming tidak ada stormingnya, tetapi langsung norming dan performing misalnya. Storming tidak ada. Bisa menurut saya, ya, ketika misalnya di dalam satu organisasi tersebut, ya, isinya mungkin orang-orang steadiness gitu, ya. Kalau kita belajar di ESC misalnya, orang-orang yang steadiness, ya, yang menghindari konflik biasanya. Nah, ini kemungkinan storming bisa diminimalisir untuk terjadi, ya. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, kalau tim itu sudah performing, apakah tim itu misalnya bisa turun ke bawah gitu, ya, bisa forming lagi atau bisa storming lagi? Silakan dipikirkan, dijawab. Oke, ya, tentu saja bisa, ya. Dari performing itu turun ke storming misalnya. Wah, seperti yang tadi saya bilang, ya. Makanya peran leader, masih ingat nggak? Adalah mengingatkan aturan dan norma, ya. Kalau misalnya ada aturan dan norma yang dilanggar, misalnya ada anggota tim yang melakukan cheating gitu, ya, atau memanipulasi uang, mencuri dan lain sebagainya. Nah, ini bisa masuk ke fase storming, ya. Mereka misalnya ketangkap dan yang lain akhirnya keseret-seret dan timnya jadi tidak saling percaya satu dengan yang lain. Nah, ini bisa masuk ke storming lagi. Nah, makanya seorang leader, ya, mungkin saya flashback sebentar. Nah, di sini, ya, selalu mengingatkan aturan dan norma, ya. Tujuannya adalah itu, ya, supaya meminimalisir terjadi storming tadi. Atau begini, tim itu sudah performing nih, tetapi misalnya store manajernya diganti, dirotasi misalnya, dan tim itu ada store manager baru. Karena store manager ini posisi tertinggi di organisasi store, maka terjadilah fase forming lagi, ya. Yang forming siapa? Ya store manajernya, ya semua anggota timnya, ya. Dari performing turun ke forming. Tetapi kalau yang misalnya resign itu adalah kasir, kemudian kasir baru masuk, ya itu bisa terjadi forming buat si kasir aja, ya, tetapi buat yang senior buat store manajernya mungkin tidak merasakan forming gitu, ya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga merasakan, tergantung situasi dan konflik yang terjadi. Seperti itu. Kemudian misalnya store lagi performing lagi. Apalagi kira-kira hal yang bisa membuat performing ini turun kepada siklus yang ada di bawah? Ada ide selain pergantian pemain gitu, ya?
Ya, misalnya ada kebijakan perusahaan ya. Misalnya tiba-tiba perusahaan memotong insentif buat karyawan ya. Yang tadinya misalnya insentifnya 100%, ini kalau capai target dipotong menjadi 50% atau bahkan 0%. Wah, ini pasti terjadi storming ya. Wah, terjadi apa namanya? Ketidaknyamanan buat karyawan dan seterusnya. Lalu peran seorang leader apa? Ya balik lagi ke yang tadi ya. Jadi peran leader mempercepat fase storming ini. Jadi leader harus menyelesaikan konflik ini ya. Seperti itu teman-teman. Ya, dan mungkin kasus-kasus lain yang mungkin teman-teman bisa temukan yang membuat orang ya atau tim yang sudah performing menjadi storming atau forming lagi, ya bisa share ya untuk hal itu. Oke teman-teman, bagaimana dengan organisasi Anda saat ini? Silakan Anda pikirkan saat ini organisasi Anda di fase yang mana, dan kalau Anda seorang leader, Anda harus apa sih gitu ya. Dan ingat, tugas Anda adalah mempercepat fase forming dan storming ya. Oke, saya rasa itu aja proses belajar kita bersama malam hari ini. Mungkin ada yang kurang pas dari penjelasan saya, tidak apa-apa, silahkan teman-teman memberikan feedback ya, sehingga memperkaya pengetahuan saya juga ya. Karena dari materi ini beberapa saya masukkan pendapat pribadi saya untuk menjelaskan gitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Sukses selalu, semangat selalu, jangan pernah berhenti belajar.